Ceritanya itu semalam saya ngimpi ya, tepatnya di malam minggu, malam 11 ya, habis kampanye terakhir lah, Sabtu malam minggu. Nah, malam minggunya itu kok saya ngimpi aneh gitu. Anehnya itu apa? Tiba-tiba ada cahaya tuh keluar, terus saya ngikutin cahaya itu. Nah, saya ikutin terus cahaya itu, manapun arahnya saya ikutin. Nah, ketika saya ikutin, nampaklah di sebuah kayak orang kumpulan, orang rapat lah ya, nggak tahu rapat atau apa itu, tapi di situ saya ditunjukkan ada sosok seorang pemimpin berbagai Nusantara, ya intinya mah dari kerajaan lah ya, kerajaan Nusantara itu kumpul jadi satu. Saya nggak bertanya dalam rangka apa, saya berdiam diri. Ada sosok yang mendekati saya, silahkan datang, silahkan maju ke depan. Nah, ketika saya disuruh maju ke depan, saya dihadapkan sama sebuah pilihan kepemimpinan ini gitu kan. Nah, ketika saya dihadapkan, di situ nampak ada Bapak Anies, Bapak Prabowo, ada Bapak Ganjar, ya berikut sama wakilnya, Pak Anies sama Pak Amin, Pak Prabowo sama Mas Gibran, terus Pak Ganjar dengan Pak Mahmud. Nah, di dalam mimpi itu kok saya tiba-tiba memeriksa gitu loh. Memeriksanya ya ibarat kendaraan itu kan ada surat-surat lengkap ya, seperti STNK-nya ada, BPKB-nya ada. Nah, ketika saya bertanya ke Bapak paslon nomor 1 ya, saya anggap suratnya kurang lengkap gitu. Nah, kubu kedua nih, paslon yang kedua, saya periksa surat-suratnya lengkap. Cuma ketika surat-suratnya lengkap, kok kenapa ini minta pulang gitu loh. Saya tahan dulu, terus saya mempertanyakan lagi selanjutnya ke paslon nomor 3. Saya periksa semuanya oke, walaupun surat-suratnya komplit, cuma ya namanya kelengkapan kan paling utama di dalam diri kita gitu loh. Pasti kita punya surat tugas kalau memang kita lagi tugas, kalau memang kita lagi bekerja ya tentu kita juga punya surat kerjanya kan begitu, SK gitu. Nah, di dalam diri kita sendiri pun juga pasti ada SK-nya. Nah, dari ketiga paslon ini saya menunjuk ke Pak Prabowo gitu sama Mas Gibran. Nah, saya tanya balik, kenapa kamu kok pengen pulang? Tugasmu belum selesai gitu loh. Tugasmu belum selesai, jangan pulang dulu. Tugasnya belum selesai, jangan pulang dulu. Kamu berjanji ingin memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat seluruhnya tanpa terkecuali. Nah, di dalam mimpi itu saya minta ke Pak Prabowo, cuma saya minta terutama masalah pinjol, terus masalah game, masalah hal-hal yang kiranya merusak akhlak, merusak etika itu tolong singkirkan, hapus kalau bisa. Karena masyarakat saat ini
banyak mengeluhkan masalah riba, hukumnya itu luar biasa. Tolong Pak, bisa disingkirkan, syukur-syukur dihapus. Dan terlebih lagi untuk internet, karena ini internet kan terlalu bebas, nggak mudah, nggak tahu akan begitu mudahnya mengakses internet, sehingga dia memanfaatkan internet itu di sosial media. Bagi yang bisa memanfaatkan akan menjadikan ilmu, tetapi kalau bagi mereka-mereka yang tidak punya tanggung jawab, maka akan disalahgunakan. Nah, tentunya mungkin cara gunakan itu seperti apa dan bagaimana, ya tentu bisa kita lihat tersendiri. Nah, seperti itu mimpi saya gitu loh. Nah, ketika saya minta seperti itu, Pak Prabowo menyanggupi. Oke, saya siap. Namun setelah itu mohon izin, saya pengen pulang. Ya sudah, yang selama yang penting apa yang saya minta terus dijumboni, ya nanti monggo gitu, kalau memang permintaannya seperti itu. Yang terpenting tugasnya diselesaikan terlebih dahulu. Nah, dari mimpi itu datanglah sesosok ya bisa sebut saja yang gitu ya, tapi ya mohon maaf, yang ini saya nggak berani menyebutkan nama beliau, yang sebutlah yang gitu lah. Berpesan gitu, apa yang kamu mau nak? Yang saya mau sesuai perjanjian, sesuai kesepakatan, karena ini kan presiden sudah ke-7, apa ia akan ke-8 gitu loh. Saya minta dikembalikan lagi sistemnya seperti kerajaan yang dulu. Oke, permintaanmu seperti itu. Namun bencana tetap, keadilan Allah tetap berjalan. Seperti yang datangnya dari bumi, angin, air, api tetap. Karena mereka mendapatkan tugas dari Allah untuk menyeleksi yang sebenar-benarnya. Karena manusia di muka bumi ini sudah banyak sekali melupakan etika diri. Etika diri ini benar-benar sudah tidak dipakai lagi. Akhlaknya, merendahkan orang lain itu paling mudah dibandingkan merendahkan diri sendiri. Bisakah mereka itu merendahkan sampai orang lain itu tidak bisa lagi merendahkan? Nah, saya mohon izin, seperti Merapi, Semeru, gunung-gunung yang aktif di Nusantara ini, untuk menyambut kedatangannya. Karena memang yang sampai saat ini kita tunggu-tunggu sebentar lagi akan muncul setelah ini semua selesai, pemilihan presiden lah ya. Nah, dari itulah cerita mimpi saya. Kok aneh ya, saya terbangun tuh saya sadar, emang saya ini siapa? Saya bukan siapa-siapa dan enggak punya apa-apa, hanya seorang anak buruh yang hidupnya terlonta-lonta demi mencari sesuap nasi gitu loh. Cuma kok anehnya mimpi kok keluar cahaya di dalam diri saya, terus saya mengikuti cahaya itu, terus dipertunjukkan di sebuah perkumpulan para raja, dan itu kesebutnya Raja Nusantara. Nah, ditambah lagi dalam mimpi itu ada Pak Soekarno. Pak Soekarno menyerahkan sebuah kertas, terus saya buka, keputusan ada di tanganmu. Nah, ini maksudnya apa gitu loh.
maksudnya apa kok mimpi ya, saya pikir itu hanya sekedar mimpi gitu loh, sekedar mimpi ya, nggak tahu lah. Saya bukannya mau nambah-nambahin, bukannya mau ngada-ngada, ya apa adanya aja. Cuma sampai saat ini pun saya itu bingung dan linglung, kok aku bisa mimpi seperti itu ya, apa hanya sekedar mimpi. Ya mudah-mudahan sih hanya sekedar mimpi gitu, nggak ada arti apa-apa. Apalah arti sebuah diri ini yang nggak pantas gitu loh, sebagai anak petani, anak buruh, anak yang apa ya, penuh dosa lah di dalam dirinya. Kok tiba-tiba saya mimpi seperti itu. Seharian itu saya bertanya dalam diri saya, aneh gitu, apa saya itu mau mati atau bagaimana ya, kok saya mimpinya seperti itu gitu. Nah di dalam mimpi itu saya memutuskan, saya minta Pak Prabowo yang jadi presiden, walaupun sebentar, tetap pimpin, nanti akan dilanjutkan sama anak Gibran. Nah di dalam mimpi itu saya seperti itu gitu loh. Memang siapa diri saya gitu loh. Ya karena saya tidak punya siapa-siapa kecuali keluarga, anak istri. Ya anak istri pun kalau kita ceritakan hal yang seperti ini ya setidaknya ada saksi gitu bahwa saya itu mimpi kok seperti ini. Nah dari mimpi itu nggak usah dianggap lah, anggap aja itu adalah cerita bohong, cerita nggak jelas. Tapi yang terpenting pun di dalam lingkungan kita, diri kita, mau beda jalur ya tetap kita adalah saudara, mau beda pendapat ya kita tetap sahabat, mau berbeda pilihan ya tetap kita adalah saudara. Jangan sampai pemilihan nanti memicu terjadinya hal-hal yang nggak diharapkan. Kita harus saling terima, saling ikhlas. Siapapun pilihannya itulah hak masing-masing, tidak ada yang melarang. Semua kehendak yang maha kuasa, semua Allah lah yang menentukan. Kita hanya manusia yang berusaha untuk yang terbaik buat kita semua gitu. Baik yang dari 01, 02, 03 semuanya baik. Mudah-mudahan beliau-beliau selalu diberikan kesehatan lahir maupun batin. Siapapun nanti yang terpilih bisa mengemban amanah sebijak-bijaknya, seadil-adilnya, dan sesuai keinginan rakyat semuanya. Ya mungkin hanya seperti itu cerita mimpi saya yang tadi sudah saya jelaskan. Ya mudah-mudahan mimpiku tuh nggak ada artinya ya, hanya sekedar mimpi. Ini pemilihan tinggal berapa hari lagi. Ya kita tetap selalu berdoa, minta yang terbaik, minta pemimpin yang benar-benar amanah, siapapun dia nanti sosoknya. Hanya di dalam diri kita yang bisa menentukan pilihan itu gitu. Ya mohon maaf, masih banyak hal sesuatu yang masih tersembunyi, tapi ya mohon maaf saya nggak berani membuka hal itu semua. Karena saya ngomong seperti ini pun diomelin, dimarahin. Sebenarnya nggak boleh diceritakan, tapi mau bagaimana lagi, orang saya bingung, saya tulang bodoh, orang nggak ngerti apa-apa, kok tiba-tiba mimpi seperti itu. Nah kalau mau ngadu sama siapa, kan saya jadi bingung gitu loh. Nggak ada siapa-siapa ya. Kalau ada guru pun ya kita mau bertanya sama guru, kok guru saya ngimpi seperti ini maksudnya apa, mungkin setidaknya ada arahannya. Tapi berhubung saya nggak ada yang mengarahkan, kok aneh banget mimpinya kok seperti itu, ada cahaya saya buntutin kok terus saya masuk, dipertunjukkan